Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, siapa yang mau memimpin doa? Oke, Bu. Baik, silakan Hatika. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, gimana hari ini? Semangat nggak nih mau memulai pembelajarannya? Semangat, Bu. Gimana hari ini? Apakah kalian puasa semuanya? Puasa, Bu. Bagus ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau bertanya nih, semangat nggak hari ini buat belajar? Semangat, Bu. Biar kita lebih semangat lagi, gimana kalau kita tepuk semangat? Boleh, Bu. Nah ya, Ibu hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yeay. Mudah-mudahan semangat terus ya sampai akhir pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau absen terlebih dahulu. Nah, Ibu absen ya. Rica Anjani hadir. Hadir, Bu. Hatika hadir. Hadir, Bu. Devi hadir. Hadir, Bu. Mawar Sakit, Bu. sakit apa dia? Demam. Yang hadir hari ini kita ucapkan alhamdulillah karena Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di kelas ini untuk belajar kembali. Nah, untuk temannya yang tidak hadir, sakit, kita doakan bersama-sama mudahan temannya cepat segera pulih ya. Amin. Nah, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Tidak tahu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Ada yang tahu kalimat thayyibah itu apa? Tidak tahu, Bu. Nah, kalimat thayyibah itu adalah kalimat atau ungkapan-ungkapan yang baik untuk selalu kita ucapkan. Nah, kalimat thayyibah itu sendiri bisa kita ucapkan ketika kita selesai sholat ataupun di suatu keadaan tertentu gitu ya. Nah, kalimat thayyibah itu sendiri itu punya berbagai macam, kayak ada dibagi-bagi lagi. Contohnya seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan masih banyak lagi di bawah-bawahnya. Nah, tapi hari ini kita akan mempelajari satu kalimat thayyibah yaitu subhanallah. Ada yang tahu apa itu subhanallah? Tidak tahu, Bu. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan apa itu subhanallah. Subhanallah itu sendiri artinya Maha Suci Allah. Kalimat subhanallah itu termasuk dari kalimat tasbih. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih. Kalian pasti pernah sholat kan? Pastilah kan? Nah, pernah sholat jamaah di masjid? Pernah, Bu. Sampai selesai enggak? Sampai selesai, Bu. Nah, biasanya itu kan imamnya itu kayak ada zikir kan, kayak subhanallah, subhanallah, Sampai kayak tiga kali ya, ya. di situ alhamdulillah, Allahu Akbar, misalnya kan. Nah, itu merupakan dari kalimat tasbih itu. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ucapan yang disenangi Allah yaitu adalah subhanallah,
alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Nah, jadi berarti itu kalimat subhanallah ini penting untuk kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari karena itu disenangi oleh Allah. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan kalimat dari subhanallah itu. Kalimat subhanallah yang mempunyai arti maha suci Allah. Secara bahasa, ungkapan subhanallah berarti aku menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Nah, Sayyidah Aisyah dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa orang Arab ketika mendapati sesuatu yang tidak mereka inginkan dan mereka berkeinginan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengungkapkan subhan atau subhanallah. Jadi subhanallah itu diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang buruk atau yang jelek. Nah, ketika seseorang menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang dianjurkan untuk mengungkapkan subhanallah. Tujuannya adalah untuk menyucikan Allah dari berkurangnya keagungannya atau menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalimat subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling suci di alam semesta. Ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan artinya, kalimat ini mengandung makna penyucian nama dan zat Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah harus tetap suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan karena Allah lah pemilik segala kesempurnaan. Selanjutnya itu ada firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 1 yang artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbihlah kepada Allah, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kalimat Thayyibah Subhanallah juga diucapkan ketika mengingatkan imam dalam sholat ketika lupa bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki, berzikir sesudah sholat fardu, dan mendengarkan kejadian luar biasa. Nah, jadi kalimat Thayyibah Subhanallah tadi itu tidak hanya digunakan untuk kayak selesai sholat, saat bertasbih, tapi juga bisa digunakan ketika mengingatkan, misalnya imam nih salah membaca doanya, kita bisa ingatkan dengan menyebut subhanallah. Nah, nanti itu kalau imamnya ngerti, pasti imamnya bakal merubah atau memperbaiki dari kesalahan yang ada waktu sholat. Pasti kalian pernah ngira kan kalau kalimat Thayyibah Subhanallah itu diucapkan ketika melihat keindahan yang dimiliki Allah, seperti kayak misalnya pemandangannya indah atau apapun itu mengucapkan subhanallah. Tapi sebenarnya subhanallah itu digunakan untuk melihat pada saat kita melihat sesuatu yang buruk atau yang jelek. Nah, contohnya yaitu pada saat melihat petir atau guntur. Nah, itu bisa kita gunakan. Nah, jadi jika kalian melihat guntur atau petir, nah itu kalian bisa mengamalkan dengan mengucapkan kalimat Thayyibah Subhanallah. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Ini menurut kalian ini gambar apa? Petir, Bu. Ya, benar, itu petir ya. Nah, dari gambar ini dapat kita contohkan, kalian melihat petir, kalian bisa mengucapkan kalimat Thayyibah Subhanallah itu, karena petir atau guntur itu kan bukan keindahan kan? Tidak. Nah, karena petir dan guntur itu kan kayak mengeluarkan bunyi yang nyaring kan. Nah, sehingga kita kadang kalau dengar petir atau guntur itu kadang takut, kaget. Kita bisa mengucapkan subhanallah.
Sekarang Ibu minta kalian kerjakan di halaman 21. Nah, itu ada soal tentang berkaitan juga dengan kalimat thayyibah subhanallah. Nah, Ibu minta kalian kerjakan, nanti Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Cukup, Bu. Nah, soalnya di situ cuma ada 5 soal. Nah, kalian bisa kerjakan di kertas ini. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Iya, Bu. Jangan lupa kasih identitas kalian ya. Iya, Bu. Karena udah sampai waktunya 15 menit, apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, karena sudah selesai, baik silakan dikumpulkan. Nah, sekarang Ibu minta satu orang yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau angkat tangan? Saya, Bu. Baik, silakan Hadika. Dapat disimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir tentang kalimat thayyibah, yaitu kalimat subhanallah, yang dimana kita harus selalu mengucapkan, salah satunya ketika kita melihat atau mendengarkan bunyi petir, dan ketika sholat juga mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah ketika berzikir. Itu. Nah, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Hadika karena sudah berani menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu rasa kalian sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini. Jadi, Ibu harapkan pembelajaran kita hari ini dapat kalian amalkan, dapat kalian gunakan, atau dapat kalian terapkan di kehidupan kalian seperti di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat. Nah, ya. Untuk itu sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, silahkan silahkan pungut sampah yang ada di kolong mejanya. Sudah? Sudah, Bu. Nah, sebelum kalian pulang, jangan lupa sampaikan salam Ibu kepada orang tua kalian. Iya, Bu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf kalau jika ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Baik, silakan Rica. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.